Ada pandangan lain mungkin yang belum disampaikan dari Bapak Ibu sekalian terkait jenis perundungan apa sih yang sebenarnya terjadi di kasus C ini? Ada? Jenis perundungan fisik. Oke, kalau dari Pak Andri menyampaikan bahwa ini jenis perundungan fisik. Oke, ada lagi masukan Pak? Kak, bisa bertanya Kakak? Boleh silakan Ibu. Ini yang melakukan tindakan pelecehan starter, apa itu? Oh, jadi kalau semisal, nggak tahu ya ini apakah pernah terjadi di sekolah Ibu atau tidak. Itu biasanya anak-anak laki-laki yang biasanya itu ada rasa penasaran gitu ya, dan mereka merasakan sakit ketika alat kelaminnya itu terkena bola ataupun apa, itu biasanya memegang kaki dan tangan temannya, terus habis itu semacam menendang alat kelamin anak laki-laki itu tadi. Oh, Dan dengan apa ya, kayak gerakannya itu seperti men-starter motor begitu. Gitu, oke? ya. Oke. Ada lagi dari Bapak Ibu? Oke, tadi untuk nomor 1 kita sudah dapatkan mungkin inti masalahnya itu sebenarnya sudah jadi lama begitu. Kalau dari menurut Bu Nurul tadi, inti masalahnya sudah lama dan Ronald ini mungkin tidak dapat penanganan dan akhirnya dia menjadi jawara di sekolah itu, dan ada anak datang, menurut Bu Siti Robiah, akhirnya anak ini tuh nggak tahu kondisinya juga di sekolah, dan akhirnya kerasi oleh si Ronald ini menurut Pak Andri, akhirnya dapat perundungan fisik. Gitu. Itu sudah menjawab di nomor 1 dan 2. Nah, ini sekarang kita jawab nomor 3. Kalau misalnya Anda sebagai guru di sekolah tersebut, apa yang akan ditindaklanjuti terhadap pelaku dan korbannya? Gitu. Sorry Kak, mau nambahin dulu ya. Yang Boleh. nomor 2 itu tuh kayaknya selain fisik, emosional juga deh menurut saya. Emosional juga. Oke. Ya, emosional Bagaimana itu, itu Bu? ke perundungannya ke anak-anak yang sebelum si Jabar. Oke, si Jabar sih fisik ya. Ya. Kalau kejabarnya menurut Bu Nurul fisik, tapi selain ada fisik ini ada perundungan lainnya, yaitu emosional ke anak-anak lainnya, begitu ya. Oke. Nah, ini kalau semisal jadi guru nih, apa yang akan ditindaklanjuti? So, Enggak sih? terusan terkeluar saya dari sini. Wih. Sorry, gimana? Sebentar. Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Bagaimana cara pencegahannya atau tindakan lanjutnya gitu? Mungkin dari ini Bapak atau Ibu Musriatun? Halo? Apakah bergabung? Atau Bu Nur Wahidah juga boleh menyampaikan. Kira-kira kalau dapat kasus seperti ini bagaimana sih Bu harusnya? Kak Putra. Iya, silakan Ibu Erma. Izin untuk menjawab untuk pertanyaan nomor 3. Tadi itu jika Anda bertindak sebagai guru di sekolah, apa tindak lanjut yang akan Anda lakukan terhadap pelaku dan korban perundungan? Mohon maaf, saya lagi di perjalanan. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu. Aman. Mohon maaf, tidak bisa buka kamera ya. Jadi kalau menurut saya,
ketika ada kasus pembulian, ini tadi yang jenis perundungan emosional dan fisik ya. Jadi kalau misalnya kalau saya sebagai guru, saya akan tanya dulu korbannya, kenapa bisa sampai terjadi seperti itu, apa penyebabnya. Nah, setelah selesai saya bertanya dengan korbannya, kemudian ke pelakunya. Jadi apakah sama alasannya mereka melakukan seperti itu? Contohnya seperti itu. Nah, kemudian setelah saya sudah melakukan kedua-duanya, saya tanyakan penyebabnya apa, kemudian saya akan panggil kedua-duanya untuk mencari solusi kenapa sih ini bisa terjadi dan harus tindakan apa yang harus kita lakukan jika memang mereka jika pelaku itu memang bersalah, kita harus memberikan tindak lanjut yang seperti apa. Seperti itu Pak Putra. Oke, kalau dari Bu Erma berarti membangun komunikasi dulu dengan korban dan juga pelaku, terus mempertemukan keduanya dan mengajak mereka berpikir bersama, begitu ya, Bu? Iya, seperti itu. Oke. Ada masukan lain dari Bapak Ibu? Bisa menambahkan sedikit Kak Pak Putra? Silakan, Ibu. Iya, kalau menurut saya tadi dari Ibu Erma ya tadi ya, tanggapan beliau benar. Pertama kita diskusikan dulu dengan si anaknya yang korban bully dan si pembuli. Dan kedua, saya akan lakukan komunikasi dengan orang tua. Nah, kadang kan anak ini kenapa dia melakukan hal itu, kenapa sebabnya, kan ini kan sudah lama dari sebelum si Zabar masuk sekolah itu dia sudah melakukan pembulian terhadap teman-teman yang lain. Dia tidak mau kalah, dia merasa dirinya harus menang. Nah, ini harus dikomunikasikan dengan orang tuanya. Apakah di rumah itu dia diberlakukan, misalnya dia mendapat kekerasan dari orang tua juga, atau dia selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik di rumah, misalnya di lingkungan keluarganya, itu kan menjadi suatu masalah juga kemungkinan di dalam ranah rumahnya. Nah, itu dibawa ke sekolahan, sifatnya tadi dibawa. Nah, itu bisa jadi itu satu. Kedua, bisa juga dia melakukan itu karena dia orang tuanya misalnya dia punya nama, atau orang tuanya seseorang yang berada, misalnya kan itu berdasarkan kasus si Ronald ini mengingatkan saya kejadian waktu saya sekolah SD zaman masanya dulu ya. Saya pernah bertemu dengan teman yang suka membuli dan saya pun kena dapat bulian dari si anak laki-laki ini. Jadi karena dia kalau dari teman saya nih saya ambil gambaran untuk si kasus Ronald itu hampir mirip. Tapi orang tuanya dia ranahnya dia orang, anggap aja orang tuanya orang paling sukses di kampung itu gitu misalnya. Jadi dia harus menang, dia merasa aku nih hebat gitu, aku harus ini, aku nggak boleh kalah dari yang lain. Nah, itu terbawa sampai ke sekolahan gitu. Kalau menurut saya gitu, harus ada komunikasi dari orang tuanya, kita kasih arahan anak ibu, anak bapak seperti ini, dan kejadiannya seperti ini. Jadi kita harus ada komunikasi semuanya. Jadi kita kerjasama gitu dari pihak sekolah, dari pihak orang tua dulu, jangan sampai kasus ini keluar dulu, jangan. Jadi kita komunikasikan di ruang lingkup yang itu dulu. Jadi ini kita harus apakan, pokoknya gitulah, seperti itu. Menurut saya mungkin ada tambahan dari guru-guru lain atau Pak Putra sendiri. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selain membangun hubungan dengan pelaku dan korban juga, menurut Bu Robiah ini harus kita lihat latar belakang keluarganya juga dan harus melibatkan orang tuanya, begitu ya Bu ya. Nah, jangan sampai kasus ini keluar dulu di lingkup yang lebih besar gitu. Kalau bisa diselesaikan di sekolah, kalau menurut dari Bu Robiah. Oke, ada tanggapan lain dari Bapak Ibu? Oke Kak Putra. Iya, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya sih Mas, untuk kasus begini ini di sekolah kami, karena di sekolah kami sebelumnya mengadakan namanya ada peraturan atau aturan di sekolah ya, karena di situ pelanggaran itu ada seperti SOP-nya di sekolah kita. Kalau ada pelanggaran begini kena poin, kena pasal itu ya. Jadi
mungkin tidak akan terjadi jika kalau sudah di sosialisasikan. Jika akan terjadi begini, maka anak tersebut akan kena poin ini. Gitu. Jadi setidaknya untuk tindakan kami sebagai sampaikan kepada anak sebagai guru, kita akan menjelaskan sebelumnya sosialisasi yang perlu disampaikan ke anak-anak bahwa jika melanggar aturan atau aturan-aturan sekolah, maka akan mendapat sanksi. Gitu. Jadi kita perlukan di SOP atau sanksi-sanksi yang kita terapkan di sekolah itu. Jadi itu sangat membantu sehingga perlakuan-perlakuan seperti ini tidak akan terulang dan terjadi gitu. Jika terjadi pun ada teguran dari kedua belah pihak akan kita panggil apakah benar atau tidak, menanyakan seperti tadi sama Ibu Siti itu. Jadi kita akan menanyakan apakah benar kejadian itu benar-benar terjadi, terus penanganannya kita jika ini pelanggaran pertama itu kan ada sanksi yang pertama, sanksi yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah itu ada aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Setidaknya anak tersebut nanti bisa mendapat sanksi sesuai dengan yang diperbuatnya. Jadi kita juga memanggil kalau bisa di dalam intern dulu, di dalam sekolah. Toh nanti kalau memang berulang lagi, mungkin memang harus ada panggilan ke orang tua dari kedua belah pihak. Jangan sampai ini terjadi meluas gitu. Sementara itu dulu Pak Putra. Oke, terima kasih Pak Sumargoto. Mungkin jawaban Pak Sumargoto ini juga sekaligus menjawab yang nomor 4 ya, upaya pencegahan apa yang dapat dilakukan begitu. Jadi dari sekolah sendiri bisa membentuk kebijakan. Kalau misalnya tadi dari Pak Sumargoto itu berupa poin-poin begitu, ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan dapat poin hukuman seperti itu ya. Gitu. Nah, mungkin setelah ada upaya kebijakan tersebut bisa disosialisasikan untuk tindakan setelah perundungan itu juga dilakukan gitu. Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian? Cukup? Atau mungkin saya belum mendengar dari Bu Asdiah atau Bu Raudatul Jannah? Sebentar saya tanya dulu apakah ini sampai jam berapa untuk diskusinya. Oke, saya tanya sekali lagi apakah cukup atau ada yang mau ditambahkan? Cukup dari saya Kak, yang lain nggak tahu deh. Cukup, yang lainnya oke. Nanti ada yang mau menyampaikan hasil diskusi kita? Mungkin diceritakan secara singkat kejadiannya seperti apa, terus habis itu jenis perundungannya, tadi sudah dapat ada 2 jenis. Terus siapa? Bu Nurwahidah. Oke, silahkan. Nanti boleh disampaikan ya Bu ya, terkait hasil diskusi kita hari ini. Dari hasil diskusi yang tadi saya mencatat beberapa, yaitu yang pertama untuk inti masalah, kasus yang sejak lama namun belum ditindaklanjuti sehingga Ronald merasa sewena-wena terhadap teman-temannya untuk selalu mengalah di setiap permainan bola. Jabar selaku siswa baru yang bertanding dengan Ronald mencetak gol sehingga membuat Ronald tidak terima dan melakukan kekerasan fisik. Untuk nomor 2, jenis perundungan. Yang pertama, kekerasan fisik. Kemudian 2, starter atau tindakan pelecehan. Kemudian yang ketiga, bullying emosional.
Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi antara pelaku dan korban bullying. Kemudian komunikasi dengan orang tua. Yang nomor 3 tadi terlewat. Kemudian yang keempat, baru satu yang saya catat, yaitu membangun kebijakan di sekolah, kayak yang tadi membuat poin-poin yang melakukan kekerasan mendapat poin atau hukuman. Itu yang dapat saya catat tadi. Oke, terima kasih Ibu. Berarti tadi ada tambahan dari Ibu Nur Wahida terkait jenis perundungannya, jadi ada 3, begitu ya. Oke, nanti kalau semisal dapat kesempatan untuk presentasi di ruang utama, boleh nanti tolong disampaikan kembali ya Bu ya. Ya, tapi yang ini Kak, yang nomor 3. Oh, yang nomor 3. Kan yang pertama itu membangun komunikasi dengan pelaku dan korban bullying, kemudian komunikasi dengan orang tua. Ada lagi tadi. Tapi Oh, sebelum orang tua dikumpulkan bersama dulu antara pelaku dan juga korban untuk menentukan tindakan apa sih selanjutnya yang bisa dimunculkan gitu, sebagai tindak lanjutnya, bukan pencegahan. Tindak lanjut yang menguntungkan kedua pihak mungkin ya, begitu. Sudah dapat, Ibu? Iya. Oke. Mungkin begitu, cukup dari saya. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini, Bapak Ibu guru semua. Kita akan kembali ke ruang taman. Terima kasih.